Good morning ya, Rise and Shine. Hari ini kita mau berangkat ke Bandung. Tapi masih nunggu ini nih, satu princess kita belum datang. Katanya lagi beli galon dulu. Ini sebelum berangkat kita beres-beres. Tentu saja ya, cici aku tidak bisa tidur tanpa guling, jadi aku bawa guling. Nunggu dulu princess kita yang satu itu. Kerajaannya butuh galon ternyata. Oke, kita sudah siap mau berangkat. Mobilnya sudah siap. Hah? Ada kok payung di sini? Payung. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekolah. Oke guys, kita akan memulai perjalanan ini. Let's go. Oke, ini krunya ada 4 orang ya. Yang satu ini yang nyetir, nah yang ini Ada Elin. Kenalin, ini Eldunwati. Dia selalu buat cemilan yang we don't know we need. Kayak contohnya hari ini dengan sangat rajinnya dia bangun subuh dan masakin kita spaghetti bolognese yang sangat membantu menutup mulut cacing-cacing di perut kita. Dia juga selalu duduk di depan dan berusaha untuk menjadi teman yang baik dan suportif dengan tidak tidur selama perjalanan. Ini Ting Ting, co-driver yang bertugas nyetir dalam kota dan nyari parkiran nyempil tanpa merasa tertekan klaksonan mobil belakang. Mentalnya baja, lumayan short tempered. Jangan coba-coba nyalip mobil dengan laknat kalau nggak mau diteriakin pakai bahasa akuntansi yang kalian nggak ngerti. Ini Nyun usually brings nothing but vibes. Dia merangkap CFO yang megang struk jajanan yang banyak banget itu, terus ngitungin patungannya berapa. Dia juga yang biasanya memutuskan suatu tempat tuh overpriced atau enggak buat kita. Terus tentunya ada aku yang mental tempe karena aku nggak mau nyari parkiran pas ke tempat-tempat rame di Bandung. Aku nyetir jarak jauh aja. So, yuk kita berangkat. Cheers. Bismillah. First stop kita bakal ke Orchid Forest Cikole. Jadi kita penasaran banget sama satu cafe yang viral penuh bunga-bunga kayak di negeri dongeng. Aku pernah lihat kafenya, kayaknya pernah masuk film gitu yang ceritanya tentang selingkuhan gitu deh. Emang kelihatan bagus dan imut kafenya. Jadi karena letaknya itu di Cikole Lembang, jadi perjalanan kali ini kita nggak lewat Cipularang tapi lewat tol Cipali. Ini juga bagian dari manajemen perjalanan untuk hindarin macet yang nggak masuk akal di daerah Lembang pas weekend. Jadi kita berangkatnya di hari pertama aja pas hari Jumat. Dipijit-pijit ini putingnya biar nanti menyusuinya lancar, Ming. Senam ya, dibersihin pakai oil. Ujungnya sekarang lagi ini berapa sih? Hah? Gak tau deh. Ini kayaknya 5 kali ini segede gini perutnya, buset. Di rest area malah ngegibahin kucing. Oke, kita di rest area nih guys, di daerah apa ya, Cipali gitu. Mau beli kopi, mau beli air putih. Yo, akhirnya sampai juga di Cikole guys. Aku sudah menyetir dari jam 9. Totalnya 3,5 jam. Soalnya kita tadi lumayan lama berhenti di rest area. Oke, di saatnya kita membayar guys. Waktu itu sih aku bayarnya kayak harus transfer atau cash gitu ya. Apa cash? Bisa nih. Aduh, iya di sini tuh sinyalnya jelek loh guys. Coba bener nggak? Iya. Sinyalnya nggak bagus kan? 4G-nya. Guys, kalau ke Cikole kalian better siapin cash dari rumah ya. Di sini kayaknya masih tahun 90-an. Canda ya. Jadi di sini cuma nerima cash doang. Bisa sih transfer, tapi sinyalnya kadang jelek. Soalnya di sini kan banyak pohon-pohon tinggi. Ini Ibu Budi. Oke guys, kita udah sampai di Orchid Forest. Oke guys, kita udah sampai di Orchid Forest Cikole. Kita mau ke Golden Pine sekarang. Kita lihat ya, ngantri apa enggak. Ayo, let's go. Segala tiketnya pakai ketinggalan, coy. Aduh, ampun deh, rembang banget, banyak bawaan. Kunci mobil di mana ya? Aduh, gini nih kalau mama nih.
My god, ini najis banget deh, sumpah. Ternyata baterai kamera aku ketinggalan di mobil. Balik lagi, udah 2 kali ya, bolak-balik. Ada yang jual tanaman-tanaman gitu guys. Ini kalau dibawa ke Bekasi mati nggak tanamannya? Kayaknya sih mati ya. Gue yakin mati sini tanaman kalau dibawa ke Bekasi. Karena kita masih lama banget baliknya. Enggak, dia bakal mati di Bekasinya. Di Bekasinya mati. Di Bekasinya Bukan pasti di mati. perjalanan ya. Nih. Hah. Tiket masuk harap dibawa. Oh, tuh. Beli tiket masuk ya. Jadi kita kalau mau ke si kafenya itu kita mesti beli tiket masuk dulu ke Orchid Forest-nya. Ini kayak tempat wisata gitu deh. Terus kita ke antrian pengecekan tiket dulu. Oh ini Tiket kita. antri. Nih tiket saya. Belum berapa menit udah lecek. Saya nggak cek ya. Iya. Nanti di bawahnya ada shuttle buat antar ke parkir gratis. Makasih. Terima kasih. Jalannya, tapi kata abangnya tuh ada ini ya, ada shuttle gitu. Oh ini kalau penuh, misalkan di sana tidak ada tempat, kita bisa ke sini. Golden Pine ini unik selling pointnya emang dari suasananya yang beda. Dia ada di tengah-tengah hutan pinus yang udaranya enak dan segar. Terus dari penampilan kafenya yang mirip kayak rumah kaca dan diisi sama bunga-bungaan gitu. Dan minuman anget yang disajiin di cup cantik. Jadi berasa ngeteh di taman bunga. Karena konsepnya harusnya ngeteh dengan chill, menurutku kurang worth it ya kalau sampai mesti ngantri berjam-jam buat duduk di kafe ini. Udah keburu emosi duluan. Kayak bunga-bungaannya tuh udah keburu tertutup sama amarah. Ini aku datang Jumat siang sih masih oke ya, walaupun kelihatan penuh tapi masih dapat tempat duduk. Cuma yang datang weekend kayaknya mendingan datang pagian deh. Menu pastry-nya beragam tapi aku lupa videoin. Menu makanan beratnya cuma burger aja, lainnya cemilan, pastry atau semacam small bites gitu. Buat menu-menunya menurutku nothing worth to mention. Masih enak, cuma nothing special. Emang keunggulannya tuh tempatnya yang cakep sih. Oh, kita mau foto-foto dulu guys. Terusin dulu. Oh iya, kita taruh sini aja lah. Ya kayak semacam amphitheater buat dangdutan gitu. Lagi. Lo semua pada di belakang gua. Terus taruh. Lo di belakang gue sini. Lo kan duduk situ. Jadi Pas kira nurunin gitu, kalian langsung bergerak. Langsung ke situ kan? Nah, ini kan. Ih, kelihatan nggak? Tunggu ya, ngetes ya. Ngetes. Kayaknya nggak kelihatan gue di situ. Sini. Kayaknya kita sini. Kasih angkasin dulu. Pose dulu. Enggak, lu naikin dulu. Pasin dulu, Ting. Nah, Nggak kelihatan? Posenya harus sama. Wait. Panjang tangan. karena udah geluduk-geluduk guys, jadi aku takut. Cepetan deh. Diajakin foto dulu, terus nyangkut. Oh, nyangkut gimana? Kayak dia. Tumpas air, yo muscurae. Kita naik odong-odong guys, dianterin ke parkirannya. Ini kan one way gitu ya. Terus dianterin pakai shuttle ke parkirannya. Bisa sekalian gak sampai hotel, Bang. Nextnya kita ke Noisy Matcha. Jadi Noisy Matcha ini baru banget buka di Bandung. Tadi di depan masih banyak papan bunganya. Udah lama temen aku tuh penasaran sama matcha ini. Akhirnya kita nyobain juga. Sebagai yang bukan pecinta matcha banget, aku sih suka banget sama Noisy Matcha ini. Rasanya tuh tetap bold matcha tapi halus, nggak terlalu pahit di lidah. Ada hint umami lembut dan ada aroma rumput-rumputnya gitu, tapi yang rumput bersih di pagi hari. Terus karena dicampur juga sama fresh milk, rasanya tuh jadi creamy dan smooth, manisnya nggak lebay.
bombay. Ini aku pesen yang less sweet, menurutku rasa manisnya tuh balance. Apalagi karena ada campuran es krim matchanya, ini yang bikin gong sih. Pas es krim matchanya udah agak setengah meleleh, rasanya makin kayak minum dessert matcha premium bebku. Creamy, dingin, lembut. Terus terakhir yang bikin tambah beda dan unik, ada tambahan grass jelly yang teksturnya tuh licin dan lembut. Nggak perlu effort dikunyahnya. Jadi setiap seruput tuh ada sensasi ngunyah tipis-tipis yang bikin minumnya tuh jadi lebih fun. Ini yang nosi matchanya ya. Ini isinya fresh milk matcha, es krim matcha, sama ada grass jelly-nya. Ini aku pesen yang less sugar. Itu sih enak banget ya. Kenapa punya gue yang ini guys? Gila, jam berapa ini? Guys, ini jam berapa sih? Jam 6. Apa yang kita lakukan di sini jam 6 pagi, guys? Dengan wajah bantal kayak gini. Kayak sadar nggak sadar kita ada di sini. Jadi kemarin itu kita tuh kayak belum tahu hari kedua tuh mau ngapain. Terus kayak tiba-tiba aja kemarin sore apa kita ke Nangor aja. Secara aku kan sama Isyana nih, kita dulu kuliah di Unpad, terus aku punya bubur kesukaan, terus kayak pengen banget makan bubur itu. Akhirnya kita memutuskan pagi ini kita berangkat ke Jatinangor jam 6 pagi. Kalau gue udah mandi, Isyana udah mandi, Elin belum mandi, ada satu orang yang belum mandi. Iya, tapi dia punya satu kelebihan sih dibandingin kita, guys. Dia tuh keteknya wangi gitu. Wangi pandan. Hari kedua ini paginya sebenarnya aku udah mikir berbulan-bulan aktivitasnya tuh mau ngapain aja, tapi belum memutuskan aja gitu sampai H-1 alias malamnya banget. Kayak kita tuh mikir besok pagi tuh mau jalan pagi atau jajan apa gimana gitu di Bandung. Terus aku kan mau ketemuan sama teman aku yang rumahnya di Cileunyi. Kupikir paginya aku kesana aja deh, sekalian beli bubur dan bungkusin buat teman-teman aku. Ternyata pada bersedia bangun pagi dan jalan jam 6 ke Jatinangor yang gaul ini, guys. Jadi aja paginya kita beredar di Jatinangor, sekalian nostalgia lihat kampus zaman dulu. Nggak terasa udah lulus 1000 tahun yang lalu ya. Ya ampun, bener-bener deh fosil-fosil jelita ini seneng banget nyari tempat jajanan prasejarah zaman kuliah dulu. Salah nih, bukan ke sini. Ting, bukan ke sini. Oh, kemana? Itu sana ke kanan. Ini ke mana? Gak tahu. Kan nggak ada petunjuk. Ini nih ke kanan sini. Ini Alpha. Oh iya, ini Alpha X. Lo mau muter dulu. Muter-muter lagi. Kok ramai banget banyak motor ya? Semuanya ke Alpha X apa? Berarti itu menyambut kita, Yun. Mau menyambut kita. Karpet. Waras. Ini bukan Vicom, Yun. Good morning everyone. Ini aku lagi di Unpad, guys. Ini kita lagi napak tilas. Pertama kita ke Vicom dulu. Sebenarnya ini bukan kampusku, tapi kampusku adalah FISIP. Tapi ini adalah kampus temen aku, si Isyana. Vicom satu, Vicom. Vicom nih. Mak saya. Gue zaman kuliah nih udah ada loh. Ya nggak mungkin dong. Ya Allah, ada anak kucing. Anak aslinya di rumah dulu. Tertangkap kamu. Ayo syukuri. Kita ada misi penting nih, nyari WC, nyari toilet. Ada yang mau nabung. Kamu tuh ngikutin ya? Iya. Tadi nggak mau. Sekarang ngikutin deh. Datang pada. Kucing-kucingnya. Ya Allah, ting lucu banget ting. Pengen nih kucing-kucing pada ngikutin. Banyak banget ini segerombolan, segeng. Apa kita memasuki ini ya? Daerah kekuasaan mereka ya? Terus kita lagi dipalakin. Nggak bawa sayang. Good morning everyone. Hari ini kita ada di Vicom kampusnya. Oke, kita wawancara Isyana ya sekarang. Kayak apa hal yang paling memorable yang pernah terjadi di sini? Apa ya? Skripsi kali. Buat skripsi memorable. Enggak lah ya, ngumpul sama teman-teman. Terus habis kuliah kan, gue kan orangnya aktif banget ya. Jadi tuh langsung kayak ikutan acara-acara kampus sampai kadang-kadang sampai tengah malam. Tidur. Iya. Terus habis itu pagi-pagi nyiapin acara ospek, terus baru kuliah lagi, terus tidur. Dulu fisik gue tuh hebat banget loh.
Kayak sekarang tuh gue nggak bisa lah begadang. Oh iya gitu ya. Coba lihat nih banyak koyo nih di belakang sini nih. Ya terus ini satu lagi nih mau nanya. Oke. Kayak mereka harus nyobain makanan apa sih di Vkom? Masih ada kagak sekarang masalahnya? Kalau zaman dulu sih yang kalau di kantin tuh paling enak tuh gorengannya. Jadi gorengannya itu dia sebenarnya sih cuma tempe goreng sama bakwan ya, tapi dipotong digunting tuh, pakai gunting, literally gunting, habis itu disiram sama kuah kacang itu tuh kayak Masya Allah, luar biasa. Gitu, luar biasa. Terus pakai cengek utapannya. Oh iya. Cabai rawit dipotong-potong itu rasanya tuh enak banget beneran, enak banget. Jadi tuh kayak makan kayak gitu udah seneng banget. Cuman gue sekarang nggak tahu ya, mungkin sekarang lebih modern gitu, mungkin tempenya Pakai dari gergaji ya di gergaji. Apa tempenya entah dari mana gitu ya, gue nggak ngerti. Cuman kalau di zaman dulu gue gitu. Oke, anak-anak baru coba komen ya, masih ada nggak kayak gitu sekarang? Apa udah bener pakai ini gunting rumput, gunting tempenya? Nah, ini sekarang kita mau ke gerbang lama. Dulu waktu zaman aku kuliah tuh gerbangnya tuh nggak kayak gini gitu. Dulu banyak jajanan segala macam. Katanya ada kayak makanan Korea yang dijual sama orang Korea beneran yang jujur nggak ngerti ngapain orang Korea, apa yang orang Korea itu lakukan di Jatinangor aku tidak tahu. Kita coba lihat ya dia udah jualan apa belum. Oke, the moment of truth, apakah dia udah jualan? Salvo, ada miau. Guys, jualan tuh, mereka sedang membelinya. Coba kita lihat jualan apa. Kalau masaknya nggak terlalu pedas, tidak tambah enak. Wartawan. Dari mana? Harapan. Oh, udah lulus. Oh, ini Reunia. Iya, Reunia. Tahun berapa lulus? Lulusnya udah lama banget. Waktu kami belum ada. Iya. Udah lama banget. Siapa tuh? Lee Min Ho ya? Bukan. Enggak, itu Bung Korea. Apa namanya? YouTuber. Oh. Tapi bukannya 2017? Iya. Oh, kita sudah lulus berapa tahun itu? Baru lulus 2 tahun lalu. Iya. Lama banget. Udah 2 tahun lalu lah katanya. Enggak buat makan malam. Bukan malam mungkin. Makannya gantian cuy. Gak kelihatan ya? Nih. Oh, kopinya besar. Segini. Wow. Ya. Bagi dua biar enak. Porsinya segini. Iya, itu satu piring itu setengah porsi. Nih, Kalau apa ya? Kimbap ya? Kimbap. Dapat lagi, dapat lagi. Udah berapa lama Bu di Indonesia? Dari tahun 2000. Tahu. 2000. Wow. 25 tahun. Hah? 25 tahun. Iya. Oh, udah berarti pulang ke Korea udah sering. Waktu itu kopi sama anak-anak kecil gitu ya. Kalau anak masih kecil kan bawa juga laptop. Keluarga di sini. Tinggalnya di Tanjung Hari. Oh, Sini Kalang pernah dengar Sini Kalang? Ada kopi. di Kalang ini orang Korea. That's it guys. Kita makan makanan Korea di Jatinangor. Makanan street foodnya. Ini dia baru ada dari tahun 2017, jadi pas aku kuliah belum ada. Ibunya. Wah, orang Korea tapi itu udah berlogat Sunda ibunya. That's it, pagi kita di Jatinangor. Hari ini udah ke Bubur Fai. Pagi-pagi berangkat jam 6, abis dari Bubur Fai keliling Unpad ke Vkom, terus ke Alpha X, abis itu makan jajanan Korea. Random banget, tiba-tiba ada jajanan Korea di gerbang lama Unpad. Habis itu kita mau balik ke Bandung. Oke, this is the art of visiting Bandung during the weekend. Pasti ada antrian. Ini aku di BMB Canteen dan ternyata antriannya ini jam 1 siang. Antrian aku tuh nomor 24. Terus estimasi masuk itu sekitaran 45 menit maksimal kata mbaknya. Dan ternyata di BMB Canteen ini tuh nggak ada burgernya ya guys. Jadi kayak semacam roti lapis gitu, sandwich yang dalamnya cornet.
jalanin ya. Antri 20 antrian. Oke, let's go, kita makan. Kita pesan yang cornet. Wow. Terus pesan yang tiramisu juga. Datang bersama dengan semacam chili oil gitu. Kelihatan lagi ya. Buat menu utamanya, aku pesan menu signaturenya, cornet beef sourdough. Tekstur sourdough di pinggirnya tuh crispy dan ada sedikit smoky dari bekas panggangannya. Tapi dalamnya masih moist dan fluffy, bukan yang kering semuanya gitu. Terus cornetnya tuh bukan kayak daging giling ya teksturnya, tapi kayak daging yang berserat dan rasanya cenderung asin gurih. Isiannya selain cornet ada caramelized onion, mayo, keju, sama acar. Terus dihidangin bareng sama chili oil dan semacam potato chips yang garing dan asin gurih. Ada satu-satu, bos. Maaf banget ya. Ternyata ini tuh rotinya 2 potong. Pantesan effort banget mangapnya. Sekarang kita cobain popcorn chickennya, oke? Oh, ini tuh ayam, tapi luarnya dipakein si kentang crispy-nya itu loh, potato chips-nya. Cobain ya. Iya, gram. Kita mau ada apa ya? Cobain yang bitter balance, guys. Creamy banget dalamnya. Sekarang kita coba tiramisunya. Ini aku suka banget tiramisunya, sangat berpotensi bikin lupa daratan pas makan ini karena krimnya tuh light jadi nggak enek. Yang bikin lebih enak dan unik, tiramisu ini dalamnya ada kataifinya, semacam pastry halus yang renyah. Jadi selain perpaduan keju mascarpone yang light, biskuit ladyfinger yang direndam kopi, saus coklat, taburan coklat di atasnya, pas digigit itu juga ada sensasi crispy-crispy-nya dari kataifinya. Jujur enak banget, makan di sini semuanya nggak ada yang fail. Paling enak itu tiramisunya sih. Walaupun ngantri tapi tampilannya tuh cepet geraknya. Ya pokoknya di sini worth it deh. And recommended banget. That's it guys, perjalanan kita menyenangkan banget jalan-jalan bareng sahabat yang udah temenan lebih dari 20 tahun ini. See you in my next video. Bye.